Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini judulnya ya. Pendeta besar diurapi iblis. Besar pakai tanda kutip ya. Pendeta besar diurapi iblis. Saudara, pengantar dulu yang disebut besar pakai tanda kutip ya toh, quote and quote. Pendeta besar itu apa sih? Pendeta yang badannya besar ya. Kadang-kadang udah gede pakai lucu lagi, wajahnya lucu gitu ya. Kemudian pendeta juga yang gelarnya besar, gelarnya banyak, doktor teologi, master teologi ya. Yaitu pendeta besar dalam tanda kutip. Lalu pengikutnya banyak tanda kutip, sebab sekarang nggak ada pendeta yang punya pengikut banyak. Lagi corona gini, ya pendetanya aja terpuruk semua, ya toh. Mau bayar kontrakan gereja kagak bisa, ya. Kemudian pendeta besar yang dimaksud yang koar-koarnya banyak. Banyak berkoar-koar melakukan penyesatan, itu pendeta besar, ya toh. Loh, kok pendeta besar diurapi iblis? Maksudnya bagaimana, saudara-saudara? Yesaya 14 ayat 14 yaitu si maha congkak yang namanya bintang timur iblis ini selalu ingin menguasai atau ingin menyamai Yesus, Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha kuasa itu. Iblis selalu ingin menyamai Yesus. Lalu pakai siapa? Ya pakai pendeta-pendeta besar itu. Ya, pendeta besar dibikin tidak paham Alkitab, ya. Ya, salah satu yang paling makjeleb apa? Yakobus 2 ayat 19 ya. Setan itu percaya Allah itu satu, ya. Itu setan itu. Lah ini pendeta besar nggak percaya Allah itu satu. Allah itu si tiga tapi satu, satu tapi tiga ya. Jadi pendeta besar ini kalah pinter sama setan. Anda bisa bayangin, pendeta besar kalah pinter sama setan. Setan itu percaya Allah itu satu. Tapi pendeta besar percaya Allah itu tiga. Kalau perlu nyogok, sinode disogok biar aku diakui sebagai penyembah Allah yang tiga itu. Tiga tapi satu Allah muter-muter. Satu tapi tiga Allah muter-muter. Tiga ya tiga saja. Tri ya tri saja. Setan itu Allah itu satu percaya. Pendeta besar yang gelarnya doktor kalah sama setan. Oke, mari kita buktikan bahwa pendeta besar ini diurapi iblis, ya toh, diurapi iblis ya. Semua kita tahu, Yesus itu pernah lahir dong, betul. Lahirnya jadi apa? Jadi manusia. Sudah mulai dari sini pendeta besar diurapi iblis, sudah mulai. Yang lahir itu bukan manusia, tapi 100% manusia, 100% Allah. Nah, udah mulai kan? Pendeta besar diurapi iblis, sudah mulai nih, ya. Udah jelas-jelas ayat Alkitab mengatakan lahir dari Roh Kudus, seorang anak laki-laki. Udah jelas seorang anak laki-laki, tidak dikatakan di situ yang lahir itu adalah seorang setengah Tuhan, setengah laki-laki, setengah Allah, setengah laki-laki. Tidak dibilang itu. Yang lahir ya anak laki-laki manusia. Pendeta besar mulai dipakai nih dari sini nih. Ya, sehingga koar-koarnya besar. Yesus itu 100% Allah iya, 100% manusia iya. Lah kok makan? Yang makan manusia. Kok tidur? Yang tidur manusia. Kok mati? Yang mati manusia. Lalu Allahnya kapan? Dia tidak sadar bahwa Allah itu harus roh. Iya ya Pak, karena mereka dipakai oleh iblis ya toh. Allah itu tidak harus roh, Allah itu pribadi. Makanya dia ngotot toh, Yesus itu juga Allah waktu jadi manusia. Allah kok pribadi, Allah itu roh ya. Yohanes 4 ayat 24. Lalu Yesus ini yang manusia ini lahir dari Roh Kudus, tidak berdosa, 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. Lalu Yesus yang lahir ini jadi dewasa dong, ya mulai deh itu diurapi iblis itu pendeta-pendeta itu. Dewasa di mana? Dewasa di Nazaret, pada tahu deh itu karena Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Jadi apa di Nazaret? Nah ini dia, udah mulai
Oh, belajar agama. Yesus itu belajar agama. Siapa bilang Yesus belajar agama? Markus 6 ayat 3, Yesus jadi tukang kayu. Tapi tukang kayu kan bisa belajar agama. Siapa bilang? Yohanes 7 ayat 15, Yesus itu tanpa belajar. Maksudnya tanpa belajar agama, tapi bisa baca tulis, mungkin belajar di sekolah umum. Jadi pendeta-pendeta besar udah mulai dipakai ya. Anda sering dengar khotbah kan? Yesus itu selama menjadi dewasa belajar agama sehingga dia paham. Ya. Siapa yang bilang gitu? Yesus saja bilang, ajaranku berasal dari Allah kok. Ya, wong dia yang memberi ilham kepada penulis-penulis perjanjian lama. Ya. Terus Yesus dibaptis di dalam Matius 3 ayat 16. Yesus segera keluar dari air. Ini aja sudah dipakai iblis tuh, si pendeta-pendeta besar. Yesus baptisnya nggak diselam. Udah jelas-jelas kata-katanya keluar nyembul dari air. Ya pasti ditenggelamkan begini dong. Ya, mulai dipakai iblis. Dari tadi udah mulai dipakai iblis terus. Lalu ada suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Coba kamu tanya pendeta-pendeta besar. Oh, itu suara Allah Bapa katanya. Nah, udah mulai kan? Udah mulai nancep ini ya. Diurapi iblisnya udah nancep gitu. Ya. Jadi suara inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Allah Bapa. Dia tidak ingat bahwa Yohanes 5 ayat 37, Bapa itu tidak bisa memperdengarkan suaranya. Bapa itu nggak bisa ngomong. Lalu suara siapa? Nah, karena dia dipakai oleh iblis, para pendeta-pendeta besar ini, sehingga koar-koar ke jemaat. Ketika Yesus disalib, ada persetujuan dari Allah Bapa. Ya, ngawur nggak Pak? Ngawur banget itu. Nah, terus yang benar suara siapa Pak? Ya, ada ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 itu suara Roh Kudus, Bapa yang mulia. Di dalam Efesus 1 ayat 17, Bapa yang mulia itu siapa? Ya Yesus sendiri roh. Wah, nggak mudeng Pak, wong Yesusnya aja jadi manusia. Bagaimana Yesus sebagai roh di surga? Lah ya nggak mudengmu di situ. Allah itu roh, mau jadi 1 miliar bisa. Lah buktinya di setiap orang Kristen ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Apakah Roh Kudusnya jadi 7 miliar atau 8 miliar di seluruh dunia ini? Tidak. Roh Kudusnya ya satu. Roh Yesus satu. Itu yang disebut Allah yang roh, maha hadir. Ya, Ibrani 4 ayat 13. Yeremia 23 ayat 24. Melingkupi seluruh bumi. Jadi tidak heran kalau Yesus jadi manusia, sementara yang ngomong di surga adalah Roh Kudus, ya roh Yesus sendiri. Nggak paham Pak? Ya karena kamu diurapi iblis ya nggak paham. Kami paham. Pendeta-pendeta yang mengandalkan gelar doang, gelar teologi, badan gede, lucu, ya know. Gelarnya berderet-deret, ya know. Katanya jemaatnya banyak, pengikutnya banyak, katanya, ya know. Terus koar-koarnya gede. Ya kan Anda diurapin iblis, nggak paham kayak gitu. Ya, bagaimana suara inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kok bukan suara Allah Bapa, itu nggak mudeng. Lawang kamu diurapi iblis. Ayat Alkitab ada kok. Terus Yesus mengajar dong. Nah ini dia. Ketika Yesus mengajar, salah satu yang dia lakukan, dia adalah doa untuk murid-muridnya. Bapa, engkaulah Allah yang benar, aku ini engkau utus. Wah ini gitu. Iblis pakai ini, nancep ini, ditancepin ya, doktrin dari iblis, diurapi iblis supaya pendeta-pendeta besar ini ngotot bin ngeyel, tegar tengkok bahwa Bapa adalah Allah yang benar, Yesus cuman diutus oleh Allah. Bener nggak? Bener. Waktu itu bener, sebab Yesus jadi manusia. Lalu Yesus menyuruh doa Bapa kami. Yesus menyuruh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus pada saat 40 hari kebangkitan. Ya, 40 hari kebangkitan masih sama, Yesus masih menyembah Bapa. Tapi ada satu yang dia tidak tahu, yaitu karena iblis sembunyi ini tuh. Tidak boleh iblis membuka ini, ditutupin sama iblis. Apa? Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus.
Sehingga kalau dia baca Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Bapa itu kiasan Yesus. Sama iblis ditutupin, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu kesatuan visi katanya. Lah Anda kan diurapi iblis. Ya, karena Anda diurapi iblis tidak ngerti bahwa aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Bapa itu kiasan Yesus. Siapa lihat aku lihat Bapa, Anda bisa pikir nggak? Siapa lihat aku lihat Bapa? Kan, ayo mau di apa? Itu artinya Bapa itu kiasan Yesus. Siapa kenal aku kenal Bapa. Ya, itu artinya Bapa kiasan Yesus. Anda ditutupi oleh iblis pemahaman seperti ini. Jadi Anda diurapi oleh iblis, memang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk penyesatan gitu. Pendeta-pendeta besar memang diurapi iblis. Ya, nggak paham Yohanes 16 ayat 25, nggak paham. Lalu ini dia puncaknya. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga jadi apa? Wah, udah. Sama iblis ditutupin. Nggak boleh nih pendeta besar ini. Pendeta besar harus jangan boleh tahu kalau Yesus naik ke surga itu sebagai Allah. Nggak boleh tahu. Pokoknya dicekokin terus pakai diurapi doktrin dari iblis. Yesus naik ke surga itu ya manusia. Di surga duduk duaan sama Bapa, pangku-pangkuan. Iblis tepuk tangan tuh pendeta besar, badan gede lucu, gelarnya banyak, pengikutnya banyak, koar-koarnya banyak. Di surga itu ada Bapa. Bapa duduk sama Yesus berduaan. Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Perhatikan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini perkataan Yesus langsung di dalam Matius 26 ayat 64. Lalu Yesus membuktikan Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang maha kuasa. Yesus itu berubah dari fisik manusia, anak manusia, menjadi yang maha kuasa di surga. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan. Pendeta besar ini diurapi iblis, dibikin mampet pikirannya kayak God. Sampai hari ini pendeta itu nggak ada yang bisa ngerti bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha kuasa. Maksudnya Yesus berubah dari fisik menjadi roh. Sebab di surga Yesus ngomong, aku Allah. Wahyu 21 ayat 7. Ya, pendeta-pendeta besar diurapi iblis biar mampet pikirannya kayak God. Nggak ada yang paham semua. Yang duduk di surga siapa? Dibuat mampet. Oh, yang di surga itu Bapa, yang rambutnya putih, ya apa? Yang lanjut usia itu Bapa. Pendeta yang batuke nonong, jenggote banyak, mengandalkan batuk nonong tok. Batuk nonong sitik, BNS. Dagu bewok DB, gede lucu GL, mampet dia, mampet MDM. Hari ini loh masih diurapi iblis. Dia paham bahwa di surga itu yang duduk itu Bapa, yang rambutnya putih, usianya lanjut. Lah kalian apa nggak dibuka baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, yang rambutnya putih, wajahnya apa, sinar matanya seperti api, mulutnya keluar sebilah pedang bermata dua, wajahnya seperti terik matahari. Itu yang lanjut usia itu. Siapa dia? Yesus. Lalu pendeta-pendeta yang katanya ngaku besar ini diurapi iblis, ditutup pikirannya. Hidup mati pun hari ini yang duduk di surga itu Bapa, yang rambutnya putih, usianya lanjut. Itu bukti bahwa pendeta besar diurapi iblis sampai hari ini. Padahal ayat Alkitab mengatakan yang duduk di tahta surga itu Yesus. Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan di dalam Wahyu 4 ayat 1 bahwa suaranya pernah didengar oleh Yohanes. Dijelaskan lagi di Wahyu 4 ayat 8, yaitu Tuhan Allah yang maha kuasa, kan sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Dijelaskan lagi di Wahyu 4 ayat 11 yang mengatakan pencipta segala sesuatu, kan sama dengan Kolose 1 ayat 16, sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Tapi ini pendeta-pendeta besar ini dibikin mampet pikirannya karena diurapi iblis. Lalu terjadilah penyesatan besar-besaran, saudara-saudara.
Hari ini pendeta-pendeta itu masih melakukan penyesatan besar-besaran. Ya, dia tidak paham bahwa yang di surga itu Yesus. Bapa kiasan dia tidak paham. Tapi kan Bapa itu lebih besar daripada anak di dalam Yohanes 14 ayat 28 lah. Iya. Waktu Yesus jadi manusia, Bapa lebih besar dari anak. Ini tidak dibuka karena ditutupi oleh iblis. Ya. Gelar katanya doktor. Masa nggak paham sih? Ya. Yesus mengutus Roh Kudus keluar dari Bapa. Siapa yang lebih besar? Di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa, keluar dari Bapa. Siapa yang lebih besar? Ya Yesusnya. Jadi Bapa itu siapa? Bapa kiasan, kan sudah dijelasin. Anda aja yang mampet ditutupi oleh iblis. Ya. Ya saudara ya. Itu ya nggak apa-apa. Saya antara ini ya. Setan itu tahu bahwa Allah itu satu. Coba dicek ya. Yakobus 2 ayat 9 apa Yakobus 2 ayat 19 ya. Nggak apa-apa, sengaja dibeginiin ya. Saya juga tidak terlalu hafal ayat Alkitab, tetapi ayat Alkitab mengatakan bahwa setan itu percaya Allah itu satu dan gemetar. Ini pendeta besar malah nggak percaya Allah itu satu. Percayanya Allah itu tiga. Sampai hari ini di surga itu masih ada Bapa duduk pangku-pangkuan sama Yesus. Aduh, saya mau ngomong apa ya? Mampet kayak apa? Kayak God. Yang mampet lagi selain God apa? W. Nah itu dia. Sedot W, mestinya disedot dulu itu. Saudara-saudara, penyesatan luar biasa Tritunggal ya saudara-saudara ya. Demi kemurahan Allah karena mereka tidak paham konteks waktu ayat Alkitab. Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Lah iya kan waktu Yesus jadi manusia. Ketika Yesus sudah jadi Allah, Bapaknya finish. Wong Bapa itu kiasan. Lalu yang di surga Yesus. Tunjukkan ayat Alkitab kalau di surga ada Bapa. Pak, di surga ada kata-kata Bapa itu ya. Di pelajaran sekolah tinggal kitab kami ada berapa Bapa itu ya? 8 kalau nggak salah. Ada 8 kata Bapa di dalam Alkitab yang nanti penjelasannya sudah ada semua itu. Bapa di dalam kitab Wahyu itu adalah Yesus itu sendiri. Gampang kok saudara ya. Kalau Yesusnya itu masih manusia, ketemu sama Bapa berarti Bapa itu roh. Ini Yesus manusia. Tapi kalau Bapa di sebelahnya ada Tuhan, Tuhan kan roh. Berarti Bapa apa? Bapa yang kekal. Yesus Kristus sendiri, ya toh. Jadi gampang, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kan Allah Bapa roh. Dari Allah Bapa, lalu Tuhan juga roh. Roh sama roh, oh berarti Bapa yang kekal. Beda dengan Yesus berdoa kepada Bapa, Yesusnya manusia, Bapaknya roh. Itu berarti Bapa kiasan itu. Simple kan? Simple. Nah di kitab Wahyu juga juga sama. Ya. Anda aja nggak paham karena memang dibikin mampet oleh iblis. Baik, pendeta besar diurapi iblis. Waspada, penyesatan luar biasa. Yesus sudah ngomong, sudah selesai. Wahai kamu pendeta-pendeta yang masih menyesatkan dengan ajaran Tritunggal, Yesus sudah ngomong, hidupmu tidak berguna. Catat semua pemirsa, semua pendengar. Pendeta-pendeta yang masih mengajarkan Tritunggal, Yesus sudah ngomong nih ya, hidupmu tidak berguna. Engkau sudah dilihat oleh Allah dan dinyatakan hidupmu tidak berguna. Tobat sekarang, beritakan Yesus Allah yang benar. Allah itu esa. Titik. Esa artinya satu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.